الله وما أنا من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dari Bapak Takmir, pengurus masjid, dan Bapak pengawas rutin di Darus Sholihin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di malam Senin Legi ini kita kembali melanjutkan kajian takmir, melanjutkan pembahasan seputar permasalahan ketakmiran, di mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan mengenai masjid-masjid yang hadisnya kami ambil dari kitab Bulughul Maram, namun dengan penambahan lagi dari kitab-kitab lainnya. Pada kesempatan terakhir yang kita bahas yaitu tentang tidak bolehnya masjid dan kubur itu jadi satu. Masjid dan kubur itu tidak dibolehkan jadi satu. Jadi masjid sendiri tidak boleh ada kuburan di area masjid. Kemudian kalau kubur ya kubur sendiri, tidak bisa di atasnya itu didirikan masjid untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dibacakan ulang hadis tersebut. Walahuma min hadits Aisyah kanu idza mata fihim ar-rajulu as-salihu banaw ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi. Dan bagi keduanya dari hadis Aisyah adalah mereka itu apabila mati di antara mereka seorang yang saleh, mereka dirikan di atas kuburnya satu masjid, dan tersebut di hadis mereka itu sejahat-jahat makhluk. Taib. Ini dalam hadis yang diriwayatkan atau disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, karena disebut dengan lafaz selahuma. Ini keterangannya dari hadis sebelumnya, yaitu hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW itu mengatakan, kanu idza mata fihimur rajulus salih. Dahulu jika ada di tengah-tengah mereka orang soleh yang meninggal dunia. Jadi di tengah-tengah mereka dahulu ahli kitab, yaitu di sini yang dimaksudkan adalah kaum Nasrani. Ya, dalam riwayat yang lainnya orang-orang Yahudi juga. Pokoknya ahli kitab, kalau di tengah mereka itu mati orang soleh, atau kita biasanya menyebutnya juga dengan wali. Kalau mati orang soleh di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi. Mereka bangun di atas kubur orang soleh itu sebuah masjid. Jadi kuburnya ada dulu, kubur orang soleh ini ada dulu, barulah untuk memuliakan orang soleh tadi, atau untuk mengingat-ingat orang soleh, mereka dirikan di atas kuburnya tadi masjid. Kemudian dalam hadis disebutkan ulaika syirarul khalqi. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan salah satu aturan untuk masjid.
Faedah yang bisa kita ambil, salah satu aturan untuk masjid, tidak boleh masjid dan kubur itu bersatu. Tidak boleh masjid dan kubur itu bersatu. Dan yang terjadi di sini, kalau terjadi masjid dan kubur itu jadi satu, walaupun kita belum menghukumi itu jatuh dalam perbuatan syirik, namun ini ada kecenderungan untuk terjerumus dalam kesyirikan, atau kita katakan ini adalah wasail atau perantara menuju kesyirikan. Menjadikan masjid dan kubur jadi satu itu adalah perantara menuju kesyirikan. Dan Islam biasa mencegah yang perantara-perantara seperti ini. Perantaranya saja dilarang, apalagi intinya. Zina saja dilarang, perantaranya juga dilarang. Perantara menuju zina itu dilarang, zinanya sendiri juga dilarang. Contoh misalnya sini saya contohkan tentang masalah zina, karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman wala taqrabuz zina. Dengan kalimat janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja, ini perantara mendekati ini. Contoh mendekati berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Contoh misalnya berdua-duaan, bapak di sini mungkin ada yang pernah jadi imam. Ketika jadi imam sendirian, yang jamaahnya cuma satu orang perempuan. Aturannya dalam hukum Islam termasuk di sini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ingat ya, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Saya kalau ingatkan pendapat dalam mazhab Syafi'i, saya ingin tekankan bahwasanya ini mazhab atau pendapat yang berlaku di negeri kita. Jika imamnya satu laki-laki, kemudian perempuannya satu, dan ini tidak ada hubungan mahram, ini bukan istrinya, ini juga bukan mahramnya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan sholat berjamaah bareng. Kenapa tidak boleh? Imam Nawawi dan ulama Syafi'iyah lainnya itu mengatakan ini terjadi ikhtilat. Apa maksud ikhtilat? Campur baur. Laki-laki dan perempuan dalam hal ini tidak boleh bercampur seperti itu. Walaupun niatannya sama-sama, semuanya kan niatannya sholat. Gak mungkin yang laki-laki pikirannya sama perempuan, perempuannya pikirannya sama laki-laki. Namun ada kecenderungan seperti itu. Dicegah. Ya, ini dicegah. Bersatu seperti ini saja, walaupun tidak terjadi zina apa-apa loh ini. Tidak terjadi selingkuh apa-apa, namun ini karena perantara menuju zina, maka itu dilarang. Maka dalam hukum Islam yang intinya ini bukan hanya intinya saja yang dilarang, namun perantara menuju inti juga dilarang. Contoh misalnya lagi dalam hal minuman keras. Nabi SAW jelas melaknat orang yang minum khamar. Ya, orang yang minum khamar itu jelas-jelas dilaknat. Namun ternyata bukan hanya orang yang minum khamar yang terkena laknat saja. Ya, bukan hanya orang yang minum khamar yang terkena laknat saja. Namun semua yang mengakibatkan khamar itu diminum, artinya mereka perantara kan? Mereka perantara juga, maka semuanya juga kena laknat. Laknat itu artinya dikutuk, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke bahasan ini tidak kita katakan dihukumi syirik langsung, tidak. Kita juga tidak katakan bahwa di sini ada orang nanti kalau ini ada masjid, ada kubur di arah kiblatnya misalnya. Ini ada masjid, ada kubur di arah kiblatnya misalnya. Kita tidak katakan bahwasanya dia menyembah kubur, tidak. Belum kita katakan demikian. Namun kecenderungannya menyembah kubur masih ada. Apalagi kalau orang itu masih ada dalam hatinya itu sangat-sangat mengagungkan kubur. Keadaan dia ketika sholat di masjid yang ada kubur dengan yang tidak ada kubur itu berbeda.
akan lebih khusyuk. Wah, ini Pak Kiai saya dulu ini Masya Allah karismanya luar biasa, ini ilmunya luar biasa, ini kenangan saya dulu. Kalau dia sholat di masjid yang ada kubur seperti itu, apalagi kubur kiainya sendiri, dia akan lebih khusyuk daripada yang tidak ada kubur. Maka kecenderungannya nanti lama kelamaan bisa berdoa pada kiainya, wali orang soleh yang ada dalam kubur. Nah, itulah yang dicegah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan tidak boleh atau diharamkan membangun masjid di atas kubur. Berarti ada yang lebih dulu di sini apa? Kuburannya. Kadang di tempat kita buat terbalik. Masjidnya ada dulu, karena yang beri wakaf, ya, yang beri wakaf itu mati, meninggal dunia, dia wasiat. Wasiatnya apa? Tolong kalau saya mati, saya dikubur di area masjid pas di arah kiblat. Beberapa masjid saya temukan seperti itu alasannya. Ya, saya temukan beberapa masjid seperti itu alasannya. Sebenarnya ya ini bukan orang yang susah dinasihati. Sebenarnya masyarakat kita itu karena belum paham saja. Belum paham seperti ini. Tidak boleh bersatu antara kubur dan masjid semacam tadi. Maka pernah pas saya di Ambon, saya ternyata ngisi di masjid yang ada kubur. Masjidnya itu ada kubur di sebelah arah kiblatnya. Sebelumnya saya belum tahu, saya sholat seperti biasa, kemudian ngisi tausiah singkat, terus tiba-tiba keluar pertanyaan, Ustadz ini bagaimana kalau masjid kami ini bersatu dengan kubur? Saya dengar-dengar ini tidak boleh. Ini takmirnya dia tanya, saya dengar-dengar itu tidak boleh. Ya saya jawab apa adanya. Ya memang secara hukum ini tidak dibolehkan. Masjid dan kubur itu tidak boleh bersatu sama sekali. Akhirnya situ ada istilah kita tuh Pak Kades lah. Di sana disebut dengan Bapak Raja. Ya, kemudian ada tokoh-tokoh di situ dengar. Akhirnya mau menerima. Habis sholat saya coba Pak tunjukkan mana kuburnya. Ternyata kuburnya besar. Ada tiga kuburan kalau tidak salah. 3 kuburan di arah kiblat. Kemudian saya beri saran sama beliau, Pak ini bisa selamat kalau masjid dan kubur itu dipisah halamannya. Karena ini masih satu pagar. Dipisah halamannya, dibuat tembok lagi. Kuburnya nanti terpisah dari masjid, masjid nanti terpisah dari kubur. Namun ketika itu tanggapan dari Bapak Raja beda. Yang tadi Pak Kadesnya itu dia tanggapannya beda. Dia jawabannya, besok nanti kita usahakan untuk pindahkan kubur ini saja. Ya, besok kami usahakan pindahkan kubur ini saja. Saya bilang, wah alhamdulillah pindahkan saja. Kalau butuh biaya nanti akan dibantu. Ya, jadi ini pelajaran bahwasanya sebenarnya ini bukan orang yang keras kepala, namun ya kadang belum memahami hukum-hukum terkait tentang masalah masjid dan kubur tadi yang tidak boleh bersatu. Nah, pembahasan yang berikutnya lagi, sekarang gimana kalau kita sholat di masjid yang ada kubur? Kita sholat di masjid yang ada kubur. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Wallahu alam, yang lebih tepat dalam masalah ini, ada yang mengatakan, memang ada pendapat yang mengatakan tetap sah karena yang dilarang itu membangun masjid di atas kubur. Ini yang mengatakan tidak masalah. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan tidak sah karena sholat di masjid yang ada kubur ini perantara untuk menyembah kubur. Jadi larangannya itu karena ini jadi perantara. Ya, larangannya karena ini jadi perantara. Dan wallahu a'lam pendapat yang lebih tepat, ini pendapat yang kedua tadi, sholat di masjid yang ada kubur tadi tidak sah.
Kalau tahu di masjid itu ada kubur. Ya, kalau tahu di masjid itu ada kubur, maka sholatnya tidak sah. Berarti sikapnya bagaimana kalau sudah tahu lebih dulu? Kalau sudah tahu lebih dulu bagaimana? Cari masjid lain. Ya, cari masjid lainnya. Dan memang sangat disayangkan di negeri kita ya seperti itu, bukan hanya di Pulau Jawa, namun di tempat-tempat yang lainnya masih ada masjid-masjid yang kita temukan seperti ini. Kalau ada tempat yang lainnya, dicari tempat yang lain. Namun kalau kondisinya sholat di masjid tadi baru diketahui ada kubur, itu setelah kita itu sholat. Ya, setelah kita itu sholat, maka sholatnya tetap sah. Karena karena orang yang melakukan larangan ketika dia tidak tahu, itu seperti tidak melakukannya sama sekali. Orang yang salah karena tidak tahu, itu seperti tidak melakukan larangan itu sama sekali. Saya pernah ketika di Lombok, ini tidak tahu kalau di masjid itu di arah kiblat itu ada kuburan. Karena tempatnya tertutup, namun ini satu halaman dengan masjid. Dibuat bagus sekali seperti kamar. Tempat kuburnya itu dibuat seperti kamar. Namun kalau buka jendela, kuburnya kelihatan. Waktu itu dengan beberapa ustadz sholat, kemudian saya sudah punya firasat jelek ini. Ini depan nih kayaknya ada kain putih. Masalahnya kuburnya itu diselubungi kain putih. Sudah selesai, ini baru sholat jamak yang pertama. Kemudian kita ketika itu saya beritahu, Pak Ustadz, ini maaf, ini kayaknya masjidnya ini ada kubur. Coba dilihat di arah kiblat. Akhirnya ketika di arah kiblat itu dilihat, maka ditemukanlah ada kubur. Maka ketika itu akhirnya sholat yang berikutnya untuk jamak yang kedua tidak dilanjutkan karena ditemukan ada kubur ketika itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, membangun masjid di atas kubur termasuk tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Membangun masjid di atas kubur itu termasuk tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena dahulu ada sahabat yang dulu pergi ke negeri Habasyah, dia melihat di gereja itu diagungkan orang-orang soleh seperti itu, sampai kubur-kuburnya tadi dibangunlah tempat ibadah ketika itu. Maka ya, ini sebenarnya adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, maka kita dilarang untuk tasyabbuh, untuk meniru-niru perilaku-perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sama seperti tadi pagi saya terangkan, ini bukan hanya, saya lanjutkan dulu. Ini bukan hanya kita tasyabbuh di sini yang dilarang. Ini bukan hanya dalam masalah kuburan saja. Seperti tadi pagi saya terangkan, perilaku-perilaku, adat-adat, kebiasaan-kebiasaan non-muslim yang ini bukan ajaran Islam. Ya, seperti saya contohkan sederhana, ya kita itu kebanyakan cuma niru-niru di TV, niru-niru artis, mengadakan ulang tahun untuk anak-anak kita. Ya, padahal ini tidak sama sekali diajarkan dalam ajaran Islam. Enggak pernah anak-anak dari Abu Bakar, anak-anak dari Umar, Utsman, Ali, ya itu dirayakan ulang tahun seperti itu, tidak pernah. Ini cuma impor budaya dari non muslim. Seperti tadi saya ingatkan, kita sudah paham tentang surat Al-Maidah ayat 51. Wes ngerti ayat ini tentang larangan memilih pemimpin non muslim. Dalam kita dilarang meniru orang kafir, itu memang di dalamnya tidak boleh memilih pemimpin non muslim. Iya, bentuknya seperti ini. Ini bentuk kita tidak loyal pada non muslim. Namun sebenarnya perilakunya umum. Kalau memilih pemimpin non muslim itu tidak boleh, maka bentuk-bentuk loyal yang lainnya lagi tidak boleh. Tadi adat mereka itu ditiru, tidak boleh. Gaya penampilan mereka ditiru juga tidak
tidak boleh. Yang jadi ciri khas mereka tidak boleh. Kemudian ya gaya mereka itu ngomong berbicara yang ini tidak perlu sampai kita tidak terlalu urgen untuk ditiru. Ya, tidak terlalu urgen, tidak terlalu penting untuk ditiru, ya tidak perlu ditiru kecuali kalau penting misalnya. Seperti misalnya kalau yang penting ya menguasai bahasa Inggris karena ini menjadi bahasa internasional. Ini tidak masalah. Namun kalau yang tidak penting ya maka tidak perlu. Ya, jadi tasyabuh ini bentuknya umum. Tidak meniru orang kafir. Kemudian faedah yang lainnya lagi, orang yang menyatukan kubur dan masjid atau membangun masjid di atas kubur disebut sejelek-jeleknya makhluk. Disebut sejelek-jeleknya makhluk. Dikatakan sejelek-jeleknya berarti kejelekan itu bertingkat-tingkat. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya tentang hukum non-muslim masuk masjid. Ya, hukum non-muslim itu masuk masjid. Hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid al-haditha muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim salah satu tentara kuda, lalu mereka bawa seorang tawanan, lalu mereka mengikat dia di salah satu tiang di antara tiang-tiang masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika itu ada orang yang diikat di masjid sebagai tawanan, dan tawanan ini adalah non-muslim. Non-muslim dibawa masuk ke masjid, kemudian diikat ketika itu di tiang. Kesimpulannya dari hadis ini menunjukkan non-muslim masih dibolehkan masuk masjid. Ya. Karena tiang masjid tadi itu cuma ada di masjid saja, tidak di luar. Tiang masjid tadi yang dimana tawanan tadi itu diikat cuma berada di dalam masjid. Maka hadis ini menunjukkan non-muslim masih dibolehkan untuk masuk masjid. Sekarang apa tujuannya kau sampai tawanan perang ini kok diikat di dalam masjid? Ini ada hikmah atau pelajaran yang penting dapat kita ambil dari hadis ini. Bahwasanya ternyata dalam mendakwahi itu tidak perlu memaksa-maksa dia untuk masuk Islam. Cukup ngikat dia di masjid aja. Nanti kan dia lihat ada orang-orang yang sholat, ada orang-orang yang baca Al-Quran, ada orang yang bolak-balik masuk masjid punya aktivitas. Kira-kira kalau dia tahu perilakunya dalam masjid itu baik, kira-kira mau masuk Islam nggak? Mau masuk Islam. Maka diikat dalam masjid, tidak ada paksaan sama sekali untuk masuk Islam. Maka sama halnya juga dalam kasus perbudakan dalam Islam. Perbudakan itu ada diantaranya itu karena peperangan. Misalnya satu kampung di sini, satu kampung itu satu dusun itu semua itu non muslim. Kemudian kaum muslim itu berperang dengan mereka kalah. Maka satu dusun ini semuanya jadi tawanan perang, dan statusnya kalau itu perempuan dan anak-anak diangkat jadi budak. Laki-laki nanti tergantung dari keputusan dari penguasa. Budak atau istilah kita hamba sahaya. Ya, non muslim tadi awalnya tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tidak disuruh tadi kamu jadi budak, nanti setelah itu masuk Islam, tidak. Namun ketika itu nanti tuannya tinggal mendidik, tinggal mengajak. Mengajaknya halus. Kadang bentuknya ini ada budak, syaratnya misalnya ketika ada yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam menjalankan hukum Islam, misalnya ada yang berpuasa kemudian di siang hari berhubungan intim dengan istri. Ya, hukumannya apa? Membebaskan satu orang budak. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, bentuknya fidyah, memberi makan pada 60 orang miskin. Maka lihat yang urutan nomor 1, membebaskan 1 orang budak. Imam Nawawi dan ulama Syafi'iyah yang lainnya itu mengatakan yang dimaksud budak di sini adalah
budak yang beriman, budak yang muslim berarti dituntut dulu budaknya itu kalau mau merdeka dia diajak untuk masuk Islam. Maka ketika dia diajak masuk Islam, dia itu mau, maka ketika itu statusnya dari budak tawanan tadi akhirnya menjadi merdeka ketika itu. Merdeka artinya bebas ya, dan dia punya kebebasan ketika itu. Jadi tidak ada paksaan ya dalam mengajak orang masuk Islam. Maka salah satu dalilnya Islam itu berdakwah dengan santun, dengan baik ya. Ini yang dijelaskan dalam hadis ini tadi. Kemudian hadis yang berikutnya lagi. Wa anhu anna Umar marra bi Hassan yumshidu fil masjid falahadha ilaihi faqala qad kunta umshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka muttafaqun alaihi. Dan daripadanya bahwasanya Umar lewat ketika Hasan bersyair di masjid. Bersyair itu maksudnya menendangkan nasyid-nasyid. Terus lalu Umar jeling dia. Lalu Umar itu menegurnya. Maka ia berkata, atau memandangnya. Iya, terus maka ia berkata, aku pernah bersyair padanya. Aku pernah menendangkan syair. Saya pernah menendangkan, melantunkan nasyid. Iya. Sedang di dalamnya ada orang yang lebih utama daripadamu. Dan ketika itu ada orang yang dengar langsung lebih utama daripadamu wahai Umar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita balik ke yang tadi lagi. Hadis tadi juga menunjukkan kalau non muslim boleh masuk masjid, berarti non muslim najis ataukah tidak? Non muslim najis ataukah tidak? Tidak najis secara zatnya. Secara zatnya kita salaman dengan dia, sentuhan dengan dia, dia tidaklah najis. Kalau ini demikian, non muslim tidaklah najis seperti itu, maka anggapan sebagian golongan yang dahulu itu kalau ada selain golongannya sama-sama muslim ini, selain golongannya yang dia anggap karena tidak berbaiat, ya tidak berbaiat, dia hukumi kafir, sehingga kalau masuk masjid mestinya dipel-pel terus. Berarti kan nganggap orang lain itu najis, bertentangan dengan hadis ini. Wong ini non muslim saja tidak najis, apalagi yang sama-sama muslim. Non muslim saja tidak najis, apalagi yang sama-sama muslim. Kemudian hadis ini juga menunjukkan di masjid itu berarti ada tiang. Karena tiang tadi digunakan untuk ikat tawanan. Berarti masjid itu masih boleh memiliki tiang. Namun para ulama itu katakan di masjid itu kalau tiangnya makin sedikit makin bagus. Karena kalau tiang itu ada nanti mudah sekali untuk memutus shaf. Ya, akan mudah memutus shaf salat. Aturannya memang kalau ini ada tiang di sini, baiknya safnya itu diundur. Tiang pas di tengah ini, maka jangan bentuk saf di sini. Ya, langsung mundur satu saf lagi. Nah, itu baru dibuat saf di situ. Oh, berarti kalau seperti itu nanti rugi banget. Karena ini saf masih bisa diisi sebenarnya, namun karena ada tiang, biasanya 2 tiang, biasanya ada 4 tiang dalam masjid itu. Kalau masjid lawas, ya. Ini akan mubazir sekali, saf-saf akhirnya tidak terpakai. Makanya tadi para ulama katakan masjid makin sedikit safnya, masjid itu makin sedikit safnya itu makin afdal, makin bagus. Maaf, makin sedikit tiangnya sehingga safnya itu bisa sempurna, itu makin bagus. Bukan ya tiangnya itu makin banyak. Kadang kita lihat tuh setiap saf itu ada tiang seperti itu. Atau tadi biasanya bangunan-bangunan lawas 4 tiang di tengah. Karena bangunannya joglo mungkin ya. Ya. Ini mengurangi shaf yang sudah ada dan memutus shaf yang sudah ada. Maka baiknya tiang itu dipersedikit kalau ingin membangun masjid. Kemudian hadis dari Ibnu Umar. Ini hadis yang terakhir yang kita baca. Ini ada seorang yang bernama Hassan, pernah menendangkan, melantunkan syair atau nasyid di masjid. Kemudian Umar ketika itu protes. Apa-apaan kamu di masjid kok nyanyi-nyanyi? Ingat di sini kalau dikatakan nasyid itu memang syair
atau syair, namun tidak pakai alat musik. Jadi nggak ada pakai hadro-hadro di sini, nggak ada. Ya, ini cuma nasyid, maka dikatakan yunshidu. Ini tidak pakai alat musik, tidak disebut dengan yataghanna. Ya, yataghanna itu ghanni, ya, ghanni dengan nunnya itu ditasydid, itu artinya penyanyi. Penyanyi itu biasanya menggunakan alat musik. Ini cuma melantunkan nasyid saja tanpa alat musik. Nah, Hasan ketika itu diprotes oleh Umar. Apa-apaan kamu kok melantunkan nasyid itu di masjid? Kemudian ketika itu Hasan itu membantah Umar lagi. Saya dulu pernah menendangkan nasyid ini juga di masjid, didengar oleh orang yang lebih baik darimu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW berarti masih menyetujui apa yang dilakukan oleh Hasan tadi, ya. Maka Umar juga harus setuju dengan masalah ini. Maka hadis ini menunjukkan, ini jadi dalil bolehnya melantunkan nasyid di masjid. Dan biasanya metode orang Arab itu belajar, mereka buat pelajaran-pelajaran itu semuanya punya lantunan-lantunan tersendiri. Ya, punya lantunan-lantunan tersendiri. Misalnya ada buku pelajaran, ini buku pelajaran biasa saja, misalnya pelajaran bahasa Indonesia lah kalau kita. Ya, pelajaran bahasa Indonesia kalau kita, itu dia buat, ya, dia buat cara menghafalkannya itu dibuat seperti nyanyian. Oh, saya makan seperti ini, namun dibuat seperti lagu seperti itu. Orang jadi hafal itu enak. Misalnya dalam bahasa Arab itu ada, dalam ilmu shorof ada istilah itu wazan. Misalnya fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini suatu wazan, nadanya ini sebenarnya berirama. Itu kadang itu ada yang nyanyi-nyanyi pakai ini, padahal itu lagi belajar. Itu lagi belajar. Ada pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran-pelajaran fikih, para ulama itu buat syair-syairnya sendiri, lalu dinyanyikan tadi. Akhirnya orang itu mudah untuk menghafalkan, mudah untuk mengulang-ulang setiap hari. Jadi ketika mereka ditanya apa hukum tentang masalah ini, akhirnya dia jawabnya itu pakai syair. Oh, si ulama ini mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, namun dia lantunkan syair-syairnya tadi. Di negeri kita nggak ada seperti itu kan? Pelajaran 1 tambah 1 pernah dinyanyikan gitu? Enggak kan? Orang Arab kayak gitu. Belajarnya kayak gitu loh. Ada pelajaran-pelajaran sulit pakai syair semuanya. Ya. Makanya hafalan-hafalan orang Arab itu sana itu pintar-pintar, ya, cepat masuk. Ya, cepat masuk karena mereka punya metode-metode sendiri dalam menghafal seperti tadi. Jadi kita kembali, hadis ini menunjukkan bolehnya melantunkan nasyid di dalam masjid. Namun dengan catatan di sini para ulama katakan tentu saja nasyid tadi atau syair tadi itu syair yang bermanfaat, kemudian tidak menyakiti orang lain seperti orang-orang yang sedang sholat. Karena sebagian yang melantunkan seperti ini juga kadang ini dilantunkan setelah azan. Ya, setelah azan nunggu iqomah dia lantunkan sholawat sambil didendangkan kan, dinyanyikan kan, dinyanyikan. Padahal ada orang-orang yang masuk ketika itu, masuk untuk melaksanakan sholat sunnah, terganggu. Maka di sini para ulama beri catatan, nasyid tadi dilantunkan tidak ganggu orang lain, termasuk tidak ganggu orang yang sedang sholat. Kemudian tidak perlu juga sampai rame-rame melantunkan ini, apalagi sampai mengganggu orang banyak. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini juga menunjukkan Umar ini menunjukkan kepada kita adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Umar itu menegur Hasan, apa-apaan kamu kok di masjid melantunkan nasyid. Berarti asalnya para sahabat itu biasanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 tingkatan. Ini perhatikan, takmir para dai itu harus perhatikan ini baik-baik. 3 tingkatan ini dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus ada. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati. Tingkatan yang paling rendah ini.
Ya, tingkatan yang paling bawah yaitu dengan hati. Hatinya harus ingkari. Di dusunnya atau di rombongannya, di RT-nya terjadi kasus ya tangga-tangga itu pada senang untuk pasang nomor misalnya, main judi bareng-bareng. Maka kalau kita tidak bisa ngomong, maka hati harus ingkari, saya tidak setuju dengan perbuatan itu. Namun kalau hatinya sudah ridha, itu berarti tidak mengingkari kemungkaran. Kemudian yang kedua, tingkatan yang di atasnya lagi, yaitu dengan lisan, ngomong. Lisan saat ini bisa berupa tulisan. Kalau lisan dan tulisan tidak ada, ya, berarti tadi minimal ingkari dalam hati. Dan ini bagi orang yang bisa berbicara ketika itu. Dia lihat kemungkaran di tengah-tengah masyarakat seperti tadi perjudian. Kalau bisa ingatkan. Kadang bisa ingatkan kalau bapak-bapak ini bisa berkhutbah, ingatkan di mimbar. Ingatkan bahwasanya wah ini suatu perbuatan kemungkaran, ini dosa besar, ini tidak ada manfaatnya. Membuat rezeki jadi tidak berkah. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling atas lagi, yaitu merubah kemungkaran dengan tangan. Ini bagi yang punya kekuasaan. Ini bagi yang punya kekuasaan. Maka yang bisa datang kemudian sampai menghancurkan barbar misalnya yang ada minuman keras di situ, bukan orang sembarangan. Kita sebagai jamaah biasa yang tidak punya kekuasaan tidak boleh langsung datang ke tempat-tempat maksiat kemudian hancurkan begitu saja, tidak. Ada yang punya tugas untuk menghancurkan tempat-tempat maksiat tadi, yaitu aparat-aparat yang punya tugas. Mereka nanti yang menghancurkan tempat-tempat seperti itu. Kita cuma mungkin menyampaikan nasihat atau melapor, ya, atau melapor. Ketika itu nanti kalau diterima, alhamdulillah. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, ada yang namanya pensyariatan atau hukum itu bisa muncul karena persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum itu bisa muncul karena persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh di sini lihat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkan atau menyetujui ada orang tadi yang melantunkan, atau di sini ada yang dulu Nabi SAW itu mendengar Hasan itu melantunkan nasihat di masjid, dia biarkan. Maka berarti tanda bahwasanya Nabi SAW itu setuju. Maka setiap perbuatan juga yang dilakukan oleh sahabat yang Nabi SAW itu diamkan dan Nabi tidak tegur, maka ini juga tanda Nabi SAW itu setuju. Contoh lagi misalnya yang ini berupa takrir, penetapan dari Nabi SAW. Dahulu ada seorang budak itu ingin diuji keimanannya. Nabi SAW tanya, Ainallah, di mana Allah? Ainallah, di mana Allah? Kemudian dia jawab, fis sama. Allah itu fis sama, di atas sana. Ada pengertiannya di langit sana. Sama itu punya pengertian, di antaranya sama itu adalah sesuatu yang paling tinggi. Sama itu adalah sesuatu yang paling tinggi. Berarti kalau kita katakan fis sama, berarti Allah itu maha tinggi di atas sana. Berarti kalau kita katakan Allah maha tinggi di atas sana, berarti Allah bukan di mana-mana. Berarti juga bukan Allah itu ada di dalam hati. Kalau mengatakan Allah dalam hati malah nanti jadi keyakinan kayak Siti Jenar manunggaling kaula Gusti. Bisa masalah lagi. Ya, ini bisa masalah. Atau nanti kalau ditanya dia jawab Allah itu di mana-mana. Keliru lagi. Kalau kita katakan Allah di mana-mana, berarti Allah itu berbilang. Padahal kita sudah yakini kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kalau kita mengatakan Allah di mana-mana juga, berarti tempat yang suci itu Allah ada, juga tempat yang kotor juga Allah itu ada. Ini keyakinan yang batil juga. Yang benar,
Seperti dikatakan oleh budak tadi, Allah di atas sana. Maka bapak ketika berdoa itu ya tangannya menengadahkan ke atas. Seandainya Allah itu di mana-mana, harusnya tangannya putar kemana-mana. Mubeng itu berarti ketika doa. Bukan satu tempat seperti ini. Doa sendiri sudah secara naluri itu meyakini Allah itu di atas. Gak bisa ingkari loh ini, tangan yang diangkat gini. Kalau seandainya Allah di mana-mana ya muter, ya Allah, Engkau di mana ya Allah, kabulkanlah aku banyak utang. Ya. Dia pasti ketika itu apa? Angkat gini, tetap gini, tidak muter-muter tangannya, iya kan? Ya, berarti yakin Allah itu di atas sana. Sama seperti budak tadi. Maka ketika budak itu jawab seperti itu, Nabi ikrarkan, takrir, penetapan. Betul. Jawabanmu betul. Ya. Kemudian Nabi SAW perintahkan, merdekakan budak wanita ini, dia sekarang seorang mukmin. Mukminnya kenapa? Karena jawabannya betul, menjawab Allah itu di atas sana, bukan di mana-mana. Adapun yang di mana-mana itu ilmu Allah, bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga yang terakhir menunjukkan masjid itu mesti dihormati. Makanya Umar tadi ingkari, janganlah ribut-ribut di masjid, lantunkan nasyid seperti itu. Namun akhirnya Hasan bantah lagi. Namun asalnya masjid itu bukan tempat untuk ribut-ribut. Masjid itu tempat untuk zikir, masjid untuk tempat untuk majelis ilmu, masjid untuk tempat untuk mendekatkan diri pada Allah, melakukan sholat. Bukan tempat untuk ya membuat keresahan atau keributan seperti yang tadi disangka oleh Umar, yang dia sangka itu adalah perbuatan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas beberapa hadis, 3 hadis di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah untuk pembahasan selanjutnya nanti kita bahas tentang hukum jual beli di dalam masjid dan aturan-aturan masjid yang lainnya. Masih banyak aturan-aturan ini, ada sekitar lebih daripada 10 hadis yang dibahas dalam kitab ini. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti pembahasan lainnya nanti di pertemuan berikutnya saja baru kita akan membahasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nih kemohon kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.